Rusia berencana gempur Ukraina dengan 175.000 tentara awal tahun. Rusia dilaporkan berencana untuk melakukan serangan militer terhadap Ukraina yang paling cepat dapat terjadi pada awal tahun depan. Sebuah laporan dari The Washington Post pada hari Jumat menyebutkan Moskow berencana melakukan serangan multifront yang melibatkan 175.000 tentara. Laporan itu berlandaskan pada pernyataan pejabat Amerika Serikat dan dokumen intelijen. Hal tersebut juga diperkuat dengan informasi bahwa Rusia telah mengerahkan lebih dari 90.000 tentaranya di perbatasan dengan Ukraina. Rencana itu melibatkan pergerakan ekstensif 100 kelompok taktis batalion dengan perkiraan 175.000 personel bersama dengan baju besi, artileri, dan peralatan, ujar seorang pejabat yang dikutip The Washington Post. Sementara itu, informasi dari dokumen intelijen menunjukkan Rusia mengumpulkan pasukannya di 4 lokasi. Sejauh ini dari gambar-gambar satelit tampak Moskow telah mengerahkan 50 kelompok taktis berserta tank dan artileri. Pada Kamis, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan hampir 94.000 tentara Rusia dikerahkan di perbatasan Ukraina dan Moskow dapat memicu eskalasi skala besar pada Januari. Pada hari yang sama, Amerika Serikat memperingatkan Rusia bahwa setiap agresi militer terhadap Ukraina akan mendapatkan konsekuensi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan untuk melakukan pertemuan virtual dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa 7 Desember. Kedua presiden berencana untuk membahas implementasi keputusan yang dibuat pada pertemuan puncak Jenewa pada bulan Juni, hubungan bilateral, situasi di Afghanistan, Iran, Ukraina, Libya, dan Suriah. Khawatir diserang Rusia, Ukraina minta paket pencegahan dari NATO. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meminta NATO memberi paket pencegahan untuk menghentikan Rusia melancarkan invasi ke negaranya. Hal tersebut disampaikan Kuleba pada pertemuan dengan para diplomat tinggi dari NATO di Riga, Latvia, Rabu 1 Desember. Kuleba menyerukan pendekatan 3 tipe, yaitu melibatkan komunikasi yang jelas ke Moskwa, menyiapkan paket sanksi, dan meningkatkan dukungan militer ke Kiev. Kuleba menuturkan jika bersatu dan bertindak secara terkoordinasi, mereka dapat mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina dan menurunkan motivasinya untuk memilih skenario terburuk, yaitu operasi militer, ujarnya dalam pertemuan tersebut sebagaimana dilansir AFP. Setelah pembicaraan pada Selasa, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga berbicara mengenai Rusia. Dia mengatakan Moskwa bakal membayar dengan harga yang sangat tinggi jika berani melancarkan operasi militer terhadap Ukraina. Stoltenberg juga memperingatkan bahwa anggota NATO bisa menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Di sisi lain, Ukraina terus berupaya agar bisa bergabung dengan NATO. Selain itu, Kiev juga telah menerima peningkatan dukungan militer dari NATO. Sementara itu, Moskwa selalu membantah keras tuduhan bahwa pihaknya merencanakan serangan. Rusia justru menyalahkan NATO karena memicu ketegangan. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 dan mendukung kelompok separatis yang memerangi pemerintah Ukraina. Pada Selasa, Putin menyatakan bahwa latihan militer dan langkah-langkah Barat dan Ukraina lah yang mengancam keamanan Rusia. Putin juga memperingatkan agar mereka tidak melintasi garis merah Kremlin. Lihat, mereka berbicara tentang kemungkinan intervensi militer Rusia di Ukraina sejak awal tahun, tapi seperti yang Anda lihat hal itu tidak pernah terjadi, kata Putin. Pakai senjata Rusia, Suriah rontokkan 10 rudal dari 6 jet F-16 Israel.
Militer Suriah merontokkan 10 dari 12 rudal yang ditembakkan 6 jet tempur F-16 Israel pada Rabu dini hari. Militer pemerintah Presiden Bashar al-Assad menggunakan 2 sistem pertahanan rudal buatan Rusia saat melawan serangan misil Zionis. Wakil Kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah, Laksamana Muda Vadim Kulit mengatakan, kedua sistem pertahanan yang digunakan militer Damaskus adalah Buk M2E dan Pensir S. Dari pukul 2:28 hingga jam 2:38 pagi, 6 pesawat tempur taktis F-16 Israel dari wilayah udara Lebanon menyerang sasaran di provinsi Homs Suriah dengan 12 peluru kendali, kata Kulit. Pasukan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Suriah menghancurkan 10 rudal dengan sistem buatan Rusia, Buk M2E dan Pensir S, kata Kulit seperti dilansir Sputnik News. Dia menambahkan bahwa 1 tentara Suriah terluka akibat serangan udara Zionis Israel. Serangan Israel telah diluncurkan ke kota kuno Hom dengan laporan menunjukkan bahwa beberapa ledakan terdengar di lingkungan Al-Mahata. Sebuah rekaman video yang belum bisa diverifikasi secara independen tentang serangan dini hari itu menunjukkan secara sekilas apa yang diyakini sebagai rudal Israel yang masuk ke wilayah Suriah. Serangan hari Rabu menandai insiden keempat yang dilaporkan oleh Suriah sepanjang bulan November ini. Israel telah melakukan beberapa serangan terhadap tetangga regional itu sejak perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011. Sementara itu media Israel, Jerusalem Post, melaporkan 4 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara hari Rabu. Laporan itu mengatakan serangan udara menargetkan situs milik Hizbullah di Hom di Suriah Barat. Stoltenberg juga memperingatkan bahwa anggota NATO bisa menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Di sisi lain, Ukraina terus berupaya agar bisa bergabung dengan NATO. Selain itu, Kiev juga telah menerima peningkatan dukungan militer dari NATO. Sementara itu, Moskwa selalu membantah keras tuduhan bahwa pihaknya merencanakan serangan. Rusia justru menyalahkan NATO karena memicu ketegangan. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 dan mendukung kelompok separatis yang memerangi pemerintah Ukraina. Pada Selasa, Putin menyatakan bahwa latihan militer dan langkah-langkah Barat dan Ukraina lah yang mengancam keamanan Rusia. Putin juga memperingatkan agar mereka tidak melintasi garis merah Kremlin. Lihat, mereka berbicara tentang kemungkinan intervensi militer Rusia di Ukraina sejak awal tahun, tapi seperti yang Anda lihat hal itu tidak pernah terjadi, kata Putin.